Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6 bagian B yang berkata demikian. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul tinggal dalam hadiratnya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pemazmur menulis mazmur ini tentang bagaimana hubungan dia dengan Tuhan sebagai seorang domba dan Tuhan sebagai gembalanya. Dan di bagian terakhir dari mazmur yang ditulis oleh pemazmur ini sebagai seorang domba gembalaannya, dia berkata, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dia mau berkata buat saudara dan saya bahwa benar-benar pemazmur memiliki hubungan yang begitu intim dengan Sang Gembala Agung. Nah, kita mau lihat saudara, bahwa tinggal dalam hadiratnya yang ditulis oleh pemazmur ini mengandung apa saja, sehingga dia berkata, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang pertama, pemazmur menyadari bahwa sebagai domba dia tidak bisa jauh dari gembalanya. Jadi domba itu nggak bisa berjalan tanpa gembala. Daud tahu bahwa hidupnya sebagai seorang domba itu tidak boleh jauh dari Sang Gembala Agung. Sehingga dia berkata, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan aku akan tetap ada dalam hadiratnya sepanjang masa. Dan aku akan tetap dekat dengan Sang Gembala Agung sepanjang masa. Jadi yang pertama, pemazmur tidak mau jauh dari Tuhan sebagai gembalanya. Yang kedua, dia mau tetap tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di mana Tuhan ada di rumahnya, di situ menunjukkan bahwa pemazmur tidak mau jauh dari hadirat Allah. Pemazmur tidak mau jauh dengan kehadiran Tuhan. Jadi dia berkata, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, supaya dia menikmati hadirat Tuhan sepanjang masa. Ini poin yang kedua. Pemazmur rindu terus mengalami hadirat Tuhan sepanjang masa. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ada orang-orang yang hanya mengalami hadirat Tuhan seminggu sekali. Ada juga mungkin yang tunggu KKR besar baru dia mengalami hadirat Tuhan sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau bahkan 1 tahun sekali. Tapi pemazmur mengajar kita melalui firman hari ini bahwa setiap hari dia bisa mengalami hadirat Tuhan karena dia mau tetap tinggal di dalam hadiratnya. Dia tidak mau jauh dari hadiratnya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita dekat dengan Tuhan, maka kita juga tetap ada dalam hadiratnya. Jika kita jauh dari hadirat Tuhan, jika kita jauh dari Tuhan, maka kita juga jauh dari hadiratnya. Yang ketiga, pemazmur berkata bahwa dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pemazmur menunjukkan bahwa dia mencintai hadirat Tuhan. Pemazmur pernah bilang di dalam mazmur yang lain, Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan, di hadirat Tuhan, di rumah Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi Daud mau katakan di bagian ayat itu bahwa walaupun 1000 hari di tempat lain, ya tempat-tempat yang indah, yang bagus, yang keren, yang mewah,
tetapi tidak bisa menandingi jika dia satu hari di hadiratnya. Jika dia satu hari di rumah Tuhan. Artinya Daud sedang bilang dia lebih mencintai hadirat Tuhan daripada tempat-tempat lain yang tidak ada hadirat Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, percaya atau tidak, ketika saudara dan saya ada di level Daud, kita hanya tertarik pada hadirat Tuhan. Bukan pada tempat yang fisik, tapi pada kehadiran Allah. Hadiratnya itu akan membawa banyak hal yang dahsyat di dalam hidup saudara dan saya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud mencintai hadirat Tuhan. Daud mencintai Tuhan, kehadiran Tuhan. Tapi Daud juga mencintai tempat kediaman Tuhan. Sehingga dia berani berkata, lebih baik satu hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan mau menasihatkan saudara dan saya pagi ini. Apakah kita sebagai domba gembalaannya, kita mau berkata seperti Daud kepada Gembala Agung, bahwa kita mau tetap diam dan tinggal dalam hadiratnya sepanjang masa, seumur hidup. Kita tidak akan tergiur dengan tawaran-tawaran lain yang membuat kita jauh dari hadirat Allah. Kita tidak akan tergoda dengan tawaran-tawaran yang membuat kita meninggalkan hadirat Allah. Kita tidak akan tergoda dengan tawaran-tawaran yang membuat kita tidak mencintai rumah Tuhan, tidak mencintai Tuhan dan hadiratnya. Tapi apapun yang terjadi, mari saudara dan saya menyadari, kita adalah domba gembalanya, dan Tuhan adalah Gembala Agung. Kita nggak bisa jauh dari Sang Gembala. Kita nggak bisa jauh dari tempat kediamannya. Kita nggak bisa jauh dari hadiratnya. Dan kita harus tetap mencintai dia dan mencintai hadiratnya. Sebab itu yang Daud alami, itu yang Daud lakukan. Supaya seumur hidup kita tetap bisa menikmati segala yang terbaik yang diberikan oleh Sang Gembala Agung bagi kita di dalam hadiratnya. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mau tinggal tetap dalam hadiratnya. Amin.